Cek, cek. Tes, tes, tes. Satu, satu, satu. Cek, cek, cek. Oke, mic aman ya. Oke, jadi halo semuanya, selamat malam dan kembali lagi kita live streaming malam ini melanjutkan series Become a Legend Calvin Makaminang di PES 2021. Oke, jadi sebenarnya sih jadwalnya malam ini adalah bagus Kavi yang pengen saya lanjutkan ya. Cuman tadi siang itu live streaming CJM Become a Legend ini terdapat gangguan ya, dimana baru 16 menit kita live streaming, udah tiba-tiba terputus ya. Tiba-tiba live streamingnya terhenti itu karena ya Om PLN ini nggak tahu sih, saya nggak dapat informasi atau saya kurang ini ya. Saya biasanya kan di sini itu ada informasi kalau misalnya ada pemadaman listrik. Ini saya nggak tahu apakah memang saya yang tidak dapat informasi ataukah memang tidak ada informasi sama sekali yang disampaikan. Ya biasanya kan kemarin-kemarin kalau misalnya mau ada pemadaman listrik itu saya biasanya kan tahu gitu loh. Ini baru kali ini tadi siang nggak tahu sama sekali. Dan ya seperti itu, baru 16 menit kita live streaming ya udah langsung apa tuh namanya padam listriknya dan udah selesai. Jadi ya sorry banget yang di tengah-tengah live streaming tadi lagi nonton gameplay malah listriknya padam ya. Oke, jadi malam ini kita, dan tadi tuh cukup lama loh, jam berapa baru nyala? Sorean tadi. Iya, sorean tadi baru nyala lampunya. Saya sampai tidur siang dulu. Baru nyala tuh. Saya tinggal tidur siang aja ya, mau ngapain lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya listriknya padam ya. Ya sepertinya PLN bersekutu dengan yang di rumah nih. Jadi sekutu dia. Oke. Jadi ya udah kita langsung aja ya. Bentar, tes notifikasi dulu. Siapa nih yang pertama? 10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Redmi. Waduh, yang pertama malah HP Redmi. New channel PP apa tuh? Oh, Aji Gaming ya. Rizky Ramadan, halo. Ken, halo juga. Attack Crusher, halo bro, welcome. Ari Wibowo 52. Siapa lagi? Afif Karim, Ritze Torus, halo bro, welcome semuanya ya. Selamat bergabung. Dan ya sudah, kita masuk aja ke gameplay. Notifikasi tadi aman. 1100 dari tanda pagar Sefri 2K20 jomblo. Wadaw. Pesan, tatak dung tes tes dang dung tagar jomblo inovasi. Astaga. Tak dong deh. Oke. Thank you. Sefri 2K20 jomblo. Ya, jadi kita kembali lagi melanjutkan gameplay pertama tadi ya. Dimana kita menghadapi, ini namanya siapa nih? Kita main di UCL Brown Bay ya. Sebenarnya curang sih ini karena ya kita udah tertinggal 1-0 sih tadi. Tapi mau gimana lagi, Pak? Mati lampu kan. Bukan kesalahan saya itu. Oke, ya baju putih aja, kita lihat kondisinya dulu. Oke, aman seperti tadi sih, samaan. Ya sudahlah, langsung aja gas. Gimana giginya Bang? Udah sehat ya? Udah lumayan baik sih. Tapi belum pulih 100%. Gusi masih rada-rada bengkak ya. Jadi makanya masih belum bisa terlalu lama live streamingnya. Paling 2 jaman aja. Biasanya kan kalau misalnya ini kadang-kadang saya juga live streaming kayak 3 jam, 4 jam gitu. Piala Menpora Persib ditunggu aja bro, nanti polling lagi tuh.
Oke, ini dia Liga Champions pertama, Mas Kumis. Bersama Arsenal ya. Widih, bahagia sekali pasti fans Arsenal melihat Arsenal ini main di UCL. Kedua tim sekarang sudah berjalan memasuki lapangan. Persebaya part 3 mana bang? Anda nonton gak sih Persebaya? Nonton yang benar dulu, baru nanya part 3-nya. Gimana mau ada part 3-nya? Orang udah angkat trofi Persebayanya. Emang ada ya di atasnya udah angkat trofi, lanjut lagi part 3. Udah gila Anda. Oke, balik lagi seperti biasa di posisi center forward. Kalau di klub ini selalu ya, di Arsenal itu center forward. Tapi kalau dibawa ke pelatihan Sintayong itu kita di Beckham Legend sampai musim berapa tidak tahu juga. Sampai pensiun kali. Pavlovic. Ini semoga nggak kalah sih. Tadi kalau nggak salah tadi sini babak kedua kita tertinggal ya. Tertinggal ini 0-1 loh. 1-0 soalnya kandangnya Brøndby ini. Pavlovic. Woi. Oke, duel udara tadi terjadi. Good, bagus banget rubolnya. Calvin Makamina sekarang, Calvin Makamina kali ini di shot. Tidak terjadi gol, saudara-saudara. Doni Algazi, waalaikumsalam bro, welcome. Main bareng subscribers. Tiap hari Minggu bro, main Among Us. Lebih tepatnya ke member sih. Mas Kumis muncul lagi. Nabil, halo bro, welcome. Oke, kalau mau Minang, kasih ke Willian. Oke, Willy. Oh, no, kasih. Lembak. Yo, elah, tiang lo. Astaga, tiang pak. Kenapa nggak dikasihkan? Padahal saya udah neken R2 itu untuk minta bola. Tadi dikasih ke Calvin Makamina. Tapi bagus sih shotnya, cuman kena tiang. Bagus sih shotnya. Musuh kita lagi tiang. Riveros. Maxo.
Oke. Oh, dapat dong. Shot. Kipernya amazing sekali. Save-nya, Pak. Sing. Bagus loh. Crossing ke tengah ya. Astaga, dapat. Aduh. Masih belum bisa terjadi gol. Berjuang terus Mas Kumis. Iya, berjuang jadi legend Arsenal kan. Saran pindah klub di musim ketiga. Iya bener. Saya pengen ini dulu sih, kayak ngoleksi banyak gelar dulu bersama Arsenal kan. Masih terlalu dini sih kalau mau pindah klub sekarang. Riveros. Nah, come on. Lah baru juga nyentuh bola. Agak susah lagi nih adaptasinya ya, soalnya udah 2 minggu nggak main. Pelanggaran dong. Kacau juga. Pelanggaran, aduh. Anjir, itu apaan, Pak? Pelanggaran macam apa itu, Parah. Ya, gol sini kayaknya. Beneran. Sama persis tadi siang nasibnya. Kayak gini. Ya walaupun tadi siang golnya itu ini ya bola udara sih, bukan tendangan bebas, tapi sama aja tertinggal 0-1 lebih dulu di babak pertama. Berapa musim kalaupun sama bagus, tidak tahu, saya tidak tahu juga. Halim, waalaikumsalam bro. Oke, itu dia untuk babak pertama ya. Kita tertinggal lagi. Walaupun tadi ya cukup banyak sih, lumayan itu 5 shot peluang kita. 5 shot. Tadi sempat kena tiang sekali. William. Halo Aditya Putra, halo bro, welcome. Pino. Siapa lagi, ada yang lewat nggak sih tadi? Oh, udah nggak ada ya. Oke, let's go. Kalin Minang. Live streaming tadi siang, listrik bro, padam, mati lampu.
Lebay banget dah wasit. Apa sih makin makin jadi-jadi aja wasitnya di sini. Itu pelanggarannya tuh nggak penting banget sih. Pelanggaran yang ya elah nyentuh dikit doang, body dikit langsung pelanggaran. Ayo, come on. Mas Kumis. Cetak gol lah. Udah 2 minggu nggak main ini. Baru main langsung kalah di UCL yang pertama pula, pertandingan pertama pula UCL. Ayo. Body. Tuh kan. Gituin aja pelanggaran. Lah. Kesel banget lama-lama saya kalau kayak gini mah. Ini wasit. Ini siapa sih nama wasitnya ini? Ada yang lihat nggak sih tadi pas kita main? Ini paling parah nih. Sejauh ini saya main PES ini pertandingan paling parah pelanggarannya. Reza Arab. Saya tunggu stadionnya Bali dulu rilis sih. Gak enak juga main Bali menurut baru nggak ada kandang, nggak ada home kan. Kalau udah ada home-nya ya ada banget. Jadi mendingan ditunda dulu soalnya itu kita mainnya di Liga Indonesia. Agak beresiko juga sih kalau buru-buru mulai. Oh, astaga. Karena kalau patch-nya update kemudian Become Lion-nya fresh ya ribet sendiri juga sih. Karena Arab pasti main di Liga Indonesia kan. Gak sama ini, gak sama bagus sama ini Mas Bumi karena di Liga luar kan yang gak diwatak-atik lagi. Jadi saya agak ragu juga untuk mulai sih. Terus kalian tunggu aja stadion Bali United baru kita mulai. Kalau Piala Menpora nggak apa-apa mulai pakai Bali United karena juga ya kita nggak main di kandang kan, jadi nggak penting juga lihat stadionnya. Shot, aduh nggak masuk bang. Cara minta bola di Kamelanyin R2 bro, tekan R2 biasanya. Shot masuklah, astaga 2 kali tiang. Ini memang kita dilarang menang nih kayaknya nih. Tiang lagi bang. Oke, Calvin Wakaminang masih Calvin Wakaminang coba bawa bola. Set itu bukan pelanggaran tuh kayak gitu. Ya iyalah, giliran kita yang digituin malah bukan pelanggaran. Waduh. Apa scoreboard? Nggak tahu juga sih. Mungkin tapi harusnya sih ya ganti nanti kalau misalnya ya gua aja update-nya sih. Saya rada males juga. Intinya kata adminnya ya gua aja update nanti banyak yang baru. Lihat aja ke depannya. Ngelawak dong.
Bahaya banget nih. Mereka sombong banget ini ya. Wadah. Oh, yang ininya kayak transisi gitu. Kayak replay gitu ya. Ya, namanya juga update pertama, masih banyak sih yang perlu diperbaiki. Masuk. Tidak bisa masuk, kalah kita ini. Oke, Calvin maka Minang. Wah, jangan kalah dong. Ya udah, satu sama aja. Shot masuk, astaga. Kalah dong Arsenal. Emang ya. Duh, kalah dong. Aduh. UCL ini. Baru aja pertandingan pertama udah kayak gini. 12 shot loh. Oh, ini ya scoreboardnya ya. Nah ya, scoreboard Shopee Liga 1. Agak aneh juga sih memang ya. Annoying sih, cukup annoying kalau kayak gitu. Mengganggu juga sih. Apa kita tunda aja berarti ya untuk series Pick Mobile Legend dulu. Sampai patch-nya udah bener-bener normal ini. Ini saya nggak tahu sih apakah nanti bakal ada ini ya, updatean untuk khusus Liga Champion gitu, biar kayak ada trofinya segala macem, kemudian juga ada anthem dan lain-lain. Itu kayaknya bisa sih nanti itu. Soalnya AFP juga bukan cuman Liga Indonesia juga kan, dia face tim luar juga, Eropa, kemudian stadion Liga Eropa juga, tim-tim Eropa juga diperbarui gitu. Group stage match day 1. Oke, ini dia ya. Juventus 1-3.
Spurs. Wow, Atletico dibantai dong sama Mönchengladbach. Wih, Real Madrid kalah. Ada. Kemudian Dinamo Zagreb 0-1 atas PSG, Chelsea 1-0 atas Ajax Amsterdam. Kemudian Manchester City menang 2-0 ya. Bayern bantai Celtic, Barcelona menang 4-2 juga gede. Napoli kalian Valencia 3-1. Waduh. Ya, jadi ngeri juga nih Pak grup G. Rusak nih grup G. Arsenal sama Atletico. Apa tuh? By the way kemarin snapnya di repost Sulham. Wih mantap. Yang sabar Mas Kumis. Siap. Bukannya bisa diganti scoreboardnya, nggak tahu sih. Saya nggak ngerti sih ganti-ganti kayak gitu. Mungkin bisa, cuman saya tidak tahu bagaimana caranya. Ini saya agak takut juga untuk ngotak-atik patch dari AFP ini, karena saya takutnya siapa tahu ada masalah. Banyak tuh di grup orang-orang yang install AFP kemudian install juga mod-mod lain dari luar, dimasukin sih ya banyak, cuman ya resikonya kayak gitu, bisa bermasalah dan ribet nanti. Jadi saya ikutin aja sesuai prosedur dari AFP Project. Saya juga nggak mau sotoy, mau rubah-rubah segala macam, itu nantinya malah bermasalah lagi dong. Apalagi ini pertama kalinya baru saya install patch kayak gini, jadi mungkin bisa, cuman ya saya nggak mau ambil resiko dah. Oke, grup A Chelsea PSG ya. Oke, Napoli City, Barcelona Liverpool. Widih, Barca menjanjikan nih pertandingan pertama. Grup D Bayern, Juventus. Posisi keempat loh. Lah. Harusnya dia yang paling OP di sini nih, malah. Oke, Tottenham juga rusak. Madrid sama tadi. Oke, jadi ya saya sedikit lega sih, karena bukan cuma Arsenal yang tim gede yang istilahnya kalah di pertandingan pertama, tapi ternyata ada beberapa tim lain juga yang sepertinya tidak beruntung untuk pertandingan pertama di UCL. Octavio Sandi ya, nggak ada sih, belum mampir dia. Oke, ini saya aktifin dulu bentar. Ininya. Salah. Auto save-nya ya. Mana nih? Disable. Udah enable ya ternyata ya. Ya udahlah. Kita langsung lanjut lagi ya pertandingan kedua di Premier League. Kita menjamu Crystal Palace nih. Oke, kick off. Wah, kacau-kacau grupnya, iya boy. Nggak ngerti lagi tuh. Banyak tim-tim gede malah kalah. Arsenal apakah mampu angkat UCL? Semoga. Ferry Fauzi, waalaikumsalam bro. Mampukah Mas Kumis mengantarkan Arsenal juara UCL untuk pertama kalinya sepanjang sejarah? Ya, yang baru join silahkan di like dulu videonya ya. Ini juga sih yang bikin saya agak mager ya main Master League pakai tim-tim Eropa di PES ya, karena ya yang nggak bisa dipungkiri lah license UCL gitu ya, walaupun sekarang kita pakai
patch ya, istilahnya kayak logo UCL ada, cuman ya nggak kerasa, belum kerasa real sih, belum ada anthem, trofinya juga belum ada gitu. Jadi mungkin untuk beberapa bulan ke depan ini saya bakal fokus main kayak ya Liga Indonesia aja lah, di PES ya, di PES. Tapi kalau misalnya ada update dari AFP lagi soal stadion-stadion Liga luar itu kayak Premier League itu bakal full stadion, itu mantap sih. Sama ya kali aja bakal ada Anthem UCL juga. Itu bakal mulai tuh sama main tim-tim Liga luar juga. Ayo. Update patch Liga 2 ada Rans Cilegon FC ya, semoga sih. Kalau ini ya, kalau Anda mau mengusulkan itu baiknya langsung aja ke ini Instagramnya AFF Project ya, DM aja sih, untuk siapa tahu mau beri saran gitu atau komen di postingannya gitu, biar mereka kayak oh ini nih yang banyak peminatnya kayak gitu. Soalnya kalau saya mah cuman salah satu, wah kartu kuning dong. Salah satu ini doang kan. Cuman salah satu ya pembelinya istilahnya. Salah satu customer mereka. Abra Rizky, welcome, halo. Oke, jadi sepertinya besok kita fix mulai ini nih. Mulai Piala Menpora pakai Bali. Karena ini udah unggul banget Bali United. Pollingnya sih 24 jam kan, jam 1 ntar malam baru ditutup pollingnya. Cuman kalau kita lihat posisi sementara ya udah Bali sepertinya udah fix. Saya mungkin langsung adain polling aja lagi sebentar ya untuk next series, untuk seri ketiga Piala Menpora. Biar kalau selesai besok Bali United ya kita bisa langsung lanjut pakai tim lain. Biar nggak nunggu lagi. Teman-teman yang lain juga udah pada nggak sabar sih. Tim favorit mereka kayak itu udah banyak yang nanya, bang Persija bang Persija Piala Menpora, Persib, wah tim-tim gede pada ini semua. Nanti kita coba polling lagi untuk series ketiga. Masuklah itu, tiang lagi tuh. Ini kenapa sih dari tadi? Tiang mulu dah. Musuh kumis adalah tiang. Crossing bang. Crossing udah R2 nih. Nggak mau dong diumpan. Astaga, telat banget. Kenapa malah dikasih umpan seperti itu bang? Minta bola crossing tadi saya. Wolves Rewind udah tayang pak. Oke. Wah, harusnya bikin video reaction dulu berarti ya. Oke, ntar lah habis ini dah. Mungkin besok baru tayang.
Ah, itu malah turun kita pas striker kok turun. Oke. Unhook. Ya, masih belum bisa ditayangin, sepertinya memang harus ke Streamlabs dulu. Di OBS Studio nggak bisa. Jadi nggak bisa nonton kayak apa ya, kayak live streaming orang kayak gitu, putar YouTube di live streaming. Sementara live streaming, jadi gambarnya nggak masuk ke OBS dan nggak bakal kelihatan ke kalian. Oke, 0-0 ya, walaupun kita punya peluang cukup bagus sebenarnya, cuman ya gitulah, tiang lagi jadi musuh utama. Halo, Arif 1012, halo bro, welcome. Oke, Alvin Magaminang. Shot coba. Oh, hampir saja. Ahmad Yusar, welcome bro. Progres giginya gimana? Masih ini sih, masih proses penyembuhan sih. Belum pulih 100%. Cuman kalau ngomong udah bisa lah. Cuman nggak bisa terlalu lama. Masih ada rasa-rasa nyeri gitu. Atau ngilu gitu kadang-kadang. Ya, yang saya baca sih di Google nih ya. Kalau proses pencabutan ini anyway pertama kali saya cabut gigi, jadi belum ada pengalaman sebelumnya. Pernah sih waktu kecil, tapi ya itu mah gigi yang ini Pak yang bisa tumbuh lagi gitu. Kalau yang sekarang kan kalau dicabut ya berarti udah nggak bisa tumbuh kan. Jadi ini gigi pertama saya yang dicabut, gigi permanen ya. Ya kalau yang saya baca sih yang bener-bener bakal pulih 100% itu kalau udah sebulan. Kalau seminggu 2 minggu itu ya udah sembuh, cuman kayak masih ada risiko kayak lukanya terbuka lagi gitu. Yang bener-bener sampai tertutup oleh daging itu sebulan biasanya. Ayo. Wow. Apa tuh? Offside. Oke, kalau mau minum. Shot. Shot lagi, masuk. Astaga, tidak pernah. Udah 2 pertandingan. Belum gol. Muhammad Rafa, halo bro. Selamat bergabung. Nah, dapat tuh. Good. Kasih aja ke. Wah, William.
Ya, Willian, kenapa itu langsung di shot? Kesempatnya yang pro. Oke, tenang bebas. Willian. Gomez di shot. Masih di blok. Corner kick sekarang. Kita dong yang dikasih tendangan corner. Passing, ayo dong Willian. Aduh, malah body teman sendiri. Aduh, body teman sendiri dong. Oke. Hill. Aubameyang di shot. Ya, sepertinya 0-0 lagi. Oke, itu dia. 0-0 boy. Sampai jam berapa bang? Tidak tahu juga bro. Ntar kita lihat aja. Mungkin 1 jam lebih atau mungkin bisa sampai 2 jam sih. Udah 46 menit ternyata. Oke, kita punya 8 shot, banyak bet, parah. Tapi gak ada gol. Gagal perjamuan kita. Oke, ini dia match day ketiga. Kemudian ini bentar. City juga imbang loh lawan Bournemouth. Chelsea, wah, ini ada apa ini? Ada apa dengan tim-tim gede Premier League ini? Chelsea imbang lawan Norwich. City juga imbang. Arsenal. Di sebelah kita lihat MU dibantai 4-1. Spurs kalah dari Leicester. Wolves menang. Wolves menang tapi MU kalah. Sebastian Jelano, halo. Aneh banget ini. Fulham menang 4-2 ya.
Ya kalau MU kalah 4-1 dari Liverpool ya masih bisa saya terima sih, karena ya ketemunya tim-tim gede gitu. Kalau misalnya kalah dari kayak Leeds United atau Sheffield itu, waduh, ini horor sekali nih Premier League ini. Ada apa ini? Premier League. Apa yang terjadi dengan tim-tim raksasa ini? Ya, total berapa penampilan sekarang ya? 9 ya di season ini, season kedua. Kemudian untuk career recordnya itu total penampilan kita selama satu musim debut itu udah 65 kali. Lumayan lah. Ini kita lawan siapa nih next match? Ntar. Congratulations. Oh, national team ya. National team select. Ya jelas lah kita dipilih. Norwich ya. Oke, ini yang ngalahin. Bentar, ini yang tadi Norwich itu, ya ini yang tahan imbang Chelsea nih. Perlu kita waspada juga nih, Norwich. Oke, kita next aja. Next match. Lagi baju away dulu. Kondisi fisik kita lihat stamina aman. Ya udah, kita langsung aja kick off. Let's go. Gagal coba lagi, mantap. Piala Menpora kapan? Besok, bro. Kayaknya sih Bali United yang menang ya. Selamat untuk para supporter Bali United. Bentar, saya lihat pollingnya. Oh, ini pollingnya 68% Bali dong. Dari 2100 suara. Lumayan sih. Rauf 2010, welcome. Irfan Maulana, semangat bang. Siap-siap. Yo, silakan yang belum like videonya di like dulu. Udah 78 like sekarang. Kita bantu tembuskan 100 like ya untuk video ini. Langsung dong. Apakah gol pertama? Gol pertama kah? Calvin Wakaminang, mantap, itu baru menit pertama loh nyetak gol. Selebrasi. Lah, selebrasi mencari-carinya mana yang gini-gininya? Aduh, gimana mas? Kenapa nggak ada selebrasi? Series yang udah jangan dibuat lagi, series macam Persib. Kalau Persib masih bisa saya mainkan sih. Persija masih bisa. Kecuali di Master League udah nggak bisa lagi karena memang ya udah selesai kan. Kalau Piala Menpora mah masih aman karena belum pernah dipakai, kecuali Persebaya kita udah pakai kan di Piala Menpora. Tapi Persebaya masih ada kemungkinan bisa dipakai juga di Master League. Karena beda kompetisi gitu loh. Dan sebenarnya sih kalau mau ngulang juga Persib atau Persija itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena ya Liga 1 juga kemarin kan belum perfect gitu. Kita belum main di AFC, Champions League kan. Belum bisa itu. Tapi ya kemungkinan besar enggak lah kalau di Master League. Tapi kalau Piala Menpora masih. Waduh. Arema, channelnya bagus. Banyak sih, saya banyak suka channelnya PSM ya, oke. Kemudian Persib juga itu bagus, tapi rata-rata sih di antara satu klub itu cuma satu doang yang saya suka channelnya, kan ada beberapa ini tuh.
Ada beberapa lagu biasanya kan, nyanyian gitu. Offside. Masuk, waduh, hampir saja berbahaya sekali kepala dari Aubameyang tadi ya. Halo Albani, welcome. Gibson, well. Wall. Ida, Widih, ada. Woi, ini ada lagi Ida di sini, nggak di FIFA, nggak di PES. Ketemu terus sama Abang Ida. Yo, salah sih, salah. Ida, berbahaya, Bung. Bentar, ini kenapa ini ya? Sebentar. Live streamingnya kenapa nggak 60 fps nih? Iya nggak sih? Apa ada yang saya salah setting lagi? Patah-patah bang. Bentar, saya lihat pengaturannya dulu ya. Sudah quality profile high. Press cloud output udah 1080. Bentar, saya cek di grafiknya dulu. Bisa 1080 ya, tapi kenapa nggak 60 fps ya? Oh, udah bisa.
Tadi tiba-tiba kayak 720 60 ternyata nggak ada. Ntar saya turunin dulu. Twitter ini kayaknya koneksi gue nggak terlalu stabil gimana. Oke, aman ya? Gimana? Harusnya sudah aman nih. Oke, gas. Lumak Minang di shot dan tidak masuk. Tidak masuk lagi, Bang. Doal Cantwell. One. Halo Charles, welcome bro. Aduh. Cupu mod, halo, welcome. Welcome Sukandar, waalaikumsalam, halo. Selamat bergabung. Wall Street One udah tayang ya bro, tadi udah disampaikan sama Fadel. Nanti ntar coba abis ini baru record Wolf Reaction. Pengen sih live streaming cuman nggak bisa dong. Iya lagi nggak stabil ini di home-nya. Mungkin ya abis ini saya udahan dulu live streamnya ya. Mau komplain dulu lah dengan mas-mas indie. Kenapa jadi sering gangguan malam kayak gini? Oke, itu dia babak pertama 1-0 gol dari Calvin Minang. Gol cepat di menit kedua tadi terjadi. Halo Jason Verdi, welcome. Testing live di member, hah? Apaan? Buat apa testingnya? Duel.
Kenapa? Maksudku buat live rewind nggak bisa bro, jangan kan, nggak bisa live, OBS-nya yang error, nggak bisa OBS Studio nggak bisa. Kenapa CJM bisa, yang lain bisa itu karena mereka pakai Streamlabs. Saya satu-satunya doang orang yang pakai OBS Studio. Jadi rata-rata kreator FIFA yang lain, PTR, Daniel Tamrin, dan lain-lain itu mereka pakai Streamlabs. OBS memang OBS Studio yang menyorot. Percuma saya testing, buang waktu. Karena memang udah hasilnya nggak bisa. Masuklah. Wah. Dia bakal nongol itu gambarnya bakal hitam. Display record OBS Studio nggak bisa, nggak tahu kenapa punya saya nggak bisa. Itu berarti berlaku untuk ya kalau kita nontonin YouTube orang gitu, kayak biasa kayak CCM kalau reaction yang episode pertama ini CCM Mobile Legends kan itu ya dia live-nya pakai Streamlabs dan display recordnya berjalan normal. Kalau OBS Studio nggak di sini episode. Lagunya kena copyright. Oh, kalau copyright sih aman kalau misalnya kita record, nanti sebelum dipublish itu bakal di upload dulu di non publish ya, jadi bakal ke notice itu yang mana yang kena copyright, nanti saya cut. PP. Waduh. Wah, kaget tuh emang, Pak. Kenapa Bapak nggak pakai Streamlabs? Ya, OBS Studio aja keteteran, Pak ini. Laptop tidak sanggup. Ini aja OBS Studio keteteran, Pak. Kecuali mau beliin saya laptop atau PC boleh. Ini laptop saya kalah di kartu grafis Nvidia sih, cuman harusnya yang lebih tinggi lagi kalau misalnya memang good. Yang lebih tinggi lagi kalau misalnya mau pakai live streaming. Karena memang kerjanya berat. Live streaming itu kerjanya berat, Pak. Dia langsung menjalankan dua sekaligus, live streaming sama main gamenya ya, gameplay gitu. Kalau gameplay doang sih, record doang, wah udah overkill banget nih laptop kayak gini. Kalau main PS doang, kalau ya sekedar main doang ya, main sendiri nggak di live streaming kan. Nah, kalau ini live streaming kan, jadi dia ada dua proses gitu. Dan memang rata-rata
Iya, orang-orang lain kalau misalnya mau live stream itu pakai 2 perangkat, makanya biasanya tuh ada satu untuk main game, ada satu untuk live streaming. Kalau misalnya PS4 sih aman ini karena ya satunya kan PS4-nya yang main game, di sini laptopnya tuh untuk nayangin live streaming. Nah, itu boleh tuh, bagus kalau gitu. Bukan masalah gampang susahnya, Masalahnya nggak sanggup, boy. Perangkatnya yang nggak sanggup. Oh, masuk lagi. Saya saja laptop mana? Coba saya nonton live streaming Anda. Cukup mod. Biar saya belajar sama Anda sekalian ya. Soalnya saya udah nanya-nanya sama VTR juga ya, yang pakai Streamlabs. Dia udah bilang Streamlabs itu lebih berat ketimbang OBS Studio. Coba saya mau nonton lah. Live streamingnya cuma apakah memang udah grafisnya tinggi? Jangan-jangan Anda turunin kualitas. Bitrate-nya berapa? Coba saya nonton. Laptopnya apa bang? Di deskripsi baca tuh. Coba Anda live, kemudian saya nonton, baru saya tanya-tanya nanti. Coba live pass pakai Streamlabs OBS. Ini yang berat di PES ini replaynya loh. Dan jangan salah, RAM juga bukan salah satu faktor yang mempengaruhi. Maksudnya RAM salah satu faktor yang mempengaruhi, tapi bukan cuma itu doang yang kita lihat. Bukan kayak dibilang RAM saya gede 8GB terus laptop Anda 4GB, laptop Anda lebih ini bisa jalanin, saya juga bisa, nggak juga, belum tentu. Live apa nih Pak? Saya belum bisa live. Subscribe aja masih 1. Bukan masalah subscribersnya. Saya pengen lihat Anda bisa live streaming pakai PS 2021 pakai Streamlabs. Coba, itu yang saya pengen lihat. Bukan subscribers Anda. Sebenarnya sih saya pengen lihat aja live streamingnya bisa nggak. Katanya tadi bisa Anda live streaming. Jadi gimana caranya Anda nyoba? Ya kalau dikata bisa sih ya bisa mungkin, cuman ya hasilnya nggak bakal maksimal lah, nge-lag gitu. Ini aja ini kalian nonton nggak sih kalau misalnya notice nggak sih kalau misalnya saya live ya, saya live nih, terus pasti nemu kan kadang-kadang starter, kemudian ini nih bukan masalah jaringan ya, kalau jaringan itu dia buffering ya. Itu ada sedikit kayak patah-patahnya gitu di dalam game itu karena memang ya berat. Oke, insya Allah nanti saya record beda lah Pak. Kalau record saya juga lancar aja kalau record, nggak ada masalah sama laptop saya. Kalau record ya nggak ada masalah. Live streaming nih. Nah, ketika Anda pakai Streamlabs untuk record sama live streaming, itu kerjanya nggak terlalu berat, ya. Karena kenapa kayak gitu ya? Karena pada saat Anda record itu dia nyimpan datanya itu ke hard disk Anda doang, ya kan. Sementara kalau misalnya live streaming itu dia harus
ngasih masuk data itu ke YouTube dan ya dipengaruhi juga oleh koneksi. Streaming sama record beda jelas. Gimana sih? Aduh. Streamlabs, live streaming game yang bukan PES RAM 4 GB lancar. Yakin saya. Game yang dibawa PES lancar sih. Tapi kalau PES berat, Pak. Ini nih saya udah ngomong sama teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang punya istilahnya pengalaman lebih jauh lah mengenai live streaming dibanding saya gitu. Karena saya kan juga pemula banget kan live streaming. Jadi Streamlabs sama OBS itu memang OBS Streamlabs katanya itu lebih mudah dipakainya, cuman size-nya itu aplikasinya itu lebih berat. Lebih berat dijalankan. Bahkan ya ada yang nanya kemarin kalau lu udah terbiasa di OBS terus OBS lu normal-normal aja, mendingan gak usah ganti. Katanya OBS aja sekalian, OBS Studio bukan Streamlabs. Oke, jadi ini dia match day keempat ya. Jadi saya juga sementara lagi belajar juga sih. Ini katanya sih teman-teman bilang laptop saya yang kurang itu ada di kartu grafis ya, Nvidia. Jadi itu yang perlu di-upgrade. Halo Rizal, welcome. Yuk, ini match day keempat ya, Norwich City 0-3. Arsenal menang tadi ya, lumayan lah baru. Kita ngalahin tim yang tahan imbang Chelsea ya, 2-2. Dan di sini Chelsea menang 2-0 atas Everton, Newcastle 1-0 atas Newcastle. Oh ya, udah bener ya. Chelsea 2-0 atas Everton, kemudian Manchester City 1-0 atas Newcastle. Newcastle sama Everton nih. Jadi kalah dua-duanya, Pak. Nah, ini baru nih. Mantap. Tim-tim gede pada menang semua nih. Southampton 2-2, Liverpool 1-0. Oke, MU menang 1-0 atas Fulham, kemudian Leeds United 1-1 sama atas Sheffield United. Leicester City 2-2 atas West Ham. Wolverhampton menang. Wih, bukan kaleng-kaleng memang. Wolverhampton 1-0 ya. Tadi next match match sebelumnya kayaknya Wolves menang tuh. Liverpool 12 poin, kita 10 poin, 1 kali. Oh, nggak pernah kalah sih, aman-aman. Jadi dari 5 pertandingan kita nggak pernah kalah, cuman sekali doang imbang lawan Crystal Palace. Next kita lawan Everton. Dan mungkin ya saya sudahi dulu lah ya untuk live streaming kali ini. Karena ya tadi ya ini jaringan lagi tidak bersahabat banget hari ini. Tadi siang itu PLN, sekarang malam ini ya di rumah lagi bermasalah lagi. Kemudian saya juga mau record sekalian reaction soal Wolves Remote yang insya Allah tayang besok. Maunya sih live streaming sebenarnya, tapi ya balik lagi nih ya. Nih ya, kalau saya pindahin ya ke scene record display nih yang harusnya bisa dipakai untuk kalau kita mau nontonin YouTube-nya orang ya kan. Ini kan ceritanya saya mau nonton YouTube-nya Tim Kulhak nih. Ada yang Wolves kan, situ video terbarunya Wolf Rewind. Nah, itu kan harusnya kalau di OBS itu kita masuk ke yang namanya display record ya, display ini namanya sih di sini display capture ya, display capture. Jadi dia itu sesuai dengan artinya display capture, dia menangkap semua hal yang ada di layar kita. Jadi ketika saya mau masuk ke YouTube-nya Tim Kulhak itu harusnya kelihatan di sini. Tapi pada saat saya masuk di display capture tersebut, apa yang terjadi? Lihatlah, ini yang terjadi. Tara, blank. Ya kan? Ini nih, anyway saya udah buka YouTube ini Tim Kulhak di sini ya. Nah, ini kayak gini doang nih gambarnya. Kagak ada display capture. Dulu sempat ada, tapi ya sama aja nggak bisa kebuka. YouTube-nya itu kebuka tapi layar hitam juga. Dia cuma bisa kayak ngelihat gambar yang tidak bergerak gitu. Kalau misalnya kita play YouTube nonton video gitu, itu nggak bisa gerak. Layar hitam langsung. Aduh. Ya thumbnail boleh Charles kirim aja di email aja dah. Email aja biar lebih jernih gambarnya. Kalau di WA itu dia kayak
ini apa itu istilahnya, ngepres ya, di kayak kompres gitu. Jadi kayak gini sih. Ini saya mesti mikir-mikir juga nih, apakah mesti upgrade Nvidia dulu ya, maksudnya kartu grafis gitu, kartu grafis sekalian sama RAM juga kali, ataukah ya nantilah kita pikir-pikir dulu ya, soalnya banyak banget yang mesti kita utamain dulu lah, karena kayak Elgato ini PS5 ya kan, jadi masih banyak lagi. Jadi ya untuk saat ini mungkin kedepannya saya masih tetap pakai OBS Studio, belum beralih dulu. Udah ada saya install loh sebenarnya. Ini Streamlabs itu udah ada saya install nih. Cuman masih belum saya pakai gitu, karena ya masih keteteran gitu. Kalau bagusnya sebenarnya kalau kita up RAM lagi sih, RAM-nya kita up ya ke 16, kemudian kartu grafisnya ini saya nggak tahu apakah bisa dinaikin atau gimana ya. Aduh, oke. Jadi mungkin itu aja dulu ya untuk live streaming kali ini, karena jaringan nggak bersahabat. Jadi ditunggu aja besok, kita kemungkinan 99% kita bakal live Bali United Piala Menpora ya. Oke, jadi itu dia. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih kepada kalian semua yang udah join member. Udah... apa tuh? Sebreknya belum bisa live. Oh ya, di YouTube ini ada ada persyaratan untuk live itu minimal berapa tuh? 100 kayaknya ya. 100 subscribers ya. Baru bisa live. Oke, jadi terima kasih banyak, dan yang udah donasi juga thank you banget. Dan itu aja sih. Mau record Wolf dulu. Sampai jumpa ya untuk besok. Semoga ini gigi juga gue sih udah makin, aduh ini masih kerasa ini loh, masih itu kalau saya ngomong atau ketawa yang kayak ketawa yang benar-benar, atau teriak ya yang benar-benar kayak lepas itu tuh langsung kayak ada rasa kayak ketarik gitu dan kayak ngilu gitu. Ya udah ya, dan sampai jumpa di video-video atau live streaming berikutnya. Bye bye.